Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit dan install buat ROM Nusantara project yang terbaru ya. Dan di sini versi 1.1 Rengas Dengklok guys yang official. Dan di sini device Redmi Note 8 dari kernelnya juga berubah dan banyak yang berubah ya. Dan di sini saya bingungin kamera bawaannya nggak ada guys. Jadi saya akalin pakai kamera-kamera yang lain ya. Oke, dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti ke ROM Nusantara Project yang versi terbaru 1.1 ya. Saya akan coba update, ganti ROM sama update sama lah. Dan di sini saya masih pakai ROM RR. Dan di sini enak, stabil, smooth, sensitif, mantap ya untuk ROM RR. Saya gak pakai modul dan saya sebelumnya pernah custom kernelnya. Jadi kalian mungkin yang tetap lihat di channel ini masih tetap ya pakai ROM RR. Modul Magis juga saya pakai dan ini stabil, enak ya. Dan untuk dari clock speednya sebenarnya sama aja, kalau ganti kernel ataupun kernel bawaannya sama aja ya, nggak ada perubahan. Cuma bedanya di performa, sensitif layar pas game, suhu pas game juga beda banget ya dari CPU Z. Dan kalau CPU Z sama CPU rolling test juga bisa mirip-mirip ya. Dan di sini tergantung dari suhunya juga. Kalau suhunya panas ya agak kurang stabil dan itu wajar sih menurut saya guys. Biasanya kalau suhunya adem pasti stabil ya dok. Karena biasanya kan setiap suhu itu berubah-ubah untuk clock speednya. Dan kita coba aja ganti ROM aja ya biar cepat. Dan saya lihat di ROM Nusantara Project ini banyak yang di fix ya. Saya cobain di Wired itu ada yang dihilangin. Tapi nggak harus sama sih. Biasanya juga beda ya. Kalau di Redmi Note 8 nih. Cuma kita lihat aja untuk di Redmi Note 8 kayak gimana ya. Dan kita langsung aja masuk ke recovery modenya guys. Jadi kayak gini biar cepat ya kita masuk. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya, dan ini versi yang terbaru guys. Oh bukan yang terbaru ya, ini versi yang sebelum yang terbaru. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain kalian bisa pindah aja. Kalau kalian belum update kalian bisa update ke versi yang terbaru ya. Cuma saya belum ganti, sini belum update. Dan di sini sama aja sih sebenarnya, cuma nggak, saya bukan review untuk bahas TWRP. Di sini kita buat ganti ROM-nya guys. Dan di sini kita cek dulu filenya untuk ROM dari Nusantara Project ya. Di ROM Nusantara Project ini belum include dengan GAPS, jadi kalian harus siapin GAPS terpisah ya. Saya di sini sudah siapin GAPS Pico ya untuk di ROM Nusantara Project 1.1 Gigo official guys. Ini yang terbaru ya, cuma nambah 0,1 sih. Cuma nggak masalah, kita coba aja gimana, kita lihat nanti performa dan lain-lainnya ya. Di versi sebelumnya itu mantap. Dan kita wipe dulu sebelum install, kita wajib wipe cache sistem vendor juga nggak masalah. Cache Dalvik sistem data vendor. Nah kayak gini doang sama aja ya. Kita klik swipe, kita hapus. Dan setelah kalian hapus wipe itu, kita cari file dari Nusantara Project Redmi Note 8 GB. Dan ini versi 1.1 ya. Size-nya nggak sampai 1 GB, 800 MB kurang malahan guys. Jadi langsung aja. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini belum termasuk GAPS ya. Jadi kalian kalau install ini harus install GAPS-nya juga karena terpisah guys. Kita tungguin aja prosesnya, kita lihat ya. Dan kalian harus siapin DM Verify juga buat jaga-jaga aja kalau mentok di logo ataupun balik ke TWRP lagi nanti ya. Nanti kita liatin aja proses installnya guys. Oke, ini dia. Prosesnya lagi bentar ya, selesai harusnya. Jadi kalian sabar aja. Dan kalian harus siapin GAPS, DM Verify ya, itu doang lah. Kalau kalian mau root, kalian siapin flash magisnya juga nanti di akhir. Tapi untuk flash magisnya guys. Oke, setelah kelar ini kalian bisa cari file GAPS-nya ya. Jadi ini udah kelar.
Cari gaps. Di sini kita pakai gaps yang Pico. Dan selesai gaps kalian bisa flash DM Verite langsung reboot sistem aja ya. Kita tungguin aja dulu prosesnya. Oke guys, jadi proses sudah kelar untuk gapsnya ya. Jadi kalian nggak usah langsung reboot, flash DM Verite ya. Jadi ini wajib kalau di Redmi Note 8 biasanya sih. Tapi kalau kalian nggak mau nggak masalah. Ini biasanya buat yang mentok di logo ataupun balik ke TWRP atau mentok di Faceboard ya. Itulah intinya, nggak bisa booting kalian flash ini. Jadi karena saya males 2 kali kerjaan masuk TWRP, jadi saya flash aja sekalian langsung reboot sistemnya. Kita tunggu prosesnya guys. Kita lihat sukses nggak. Oke, sudah masuk boot animasi ya, dan di sini harusnya sukses guys untuk proses bootingnya. Dan nanti saya akan cantumin boot animasi dari Nusantara Project ini kalau kalian mau yang Nusantara OS lah, sama aja boot animasinya nanti saya akan cantumin guys. Dan kita tunggu aja prosesnya sampai registrasi awal, oke? Guys, jadi di sini registrasi awalnya pilih bahasa, ada bahasa Indonesia guys. Jadi di sini kita skip aja biar cepat ya untuk proses registrasi awal. Skip. Oke guys, jadi seperti ini ya, dan saya sedikit kaget guys karena wallpaper defaultnya berbeda ya dari versi yang satunya. Kalau Redmi Note 8 ini bukan begini untuk wallpaper bawaannya guys. Cuma nggak masalah, kita lihat aja langsung. Aplikasi bawaannya standar ya, pemutar musik. File kameranya mana nih guys? Masa nggak ada kamera nih? Waduh. Oke, kayak gini doang ternyata ya. Jadi kalau saya cek dari sistemnya, di setting kameranya ada, cuma di aplikasinya nggak ada ya. File, galeri, jam, kalender, kalkulator, kontak, pesan. Kameranya mana ini guys? Jadi kamera bawaannya kemana? Nggak ada kah? Tumbennya saya lihat ROM yang nggak ada kamera bawaannya, atau mungkin ada yang salah ya proses installnya. Saya nggak tahu, padahal sama aja kayak biasanya proses install saya. Dan di sini kita lihat status baru, kita lihat lagi ya. Recorder juga ada. Ambient, matlock, CPU info. Di sini nggak ada FPS info ya kayaknya. Jadi ini minim juga ya, agak sedikit berbeda. Dan screen recordnya kayak gini agak beda ya. Di sini nggak ada untuk screen recordnya. Sayang banget, kameranya kemana? Harus pakai Gcam kah atau nantilah diatur ya belakangan. Oke, ini dia ROM Nusantara Project 1.1 Rengas Dengklok kayak gitulah. Kernelnya dipakai Just kernel di sini guys, Just kernel. Dan kita belum tahu sih performanya gimana nih kernel Just kernel ya. Dan kita lihat yang lain. Sistem di sini ada opsi pembaruannya. Kita lihat free RAM-nya lumayan gede nih guys, 1,9 GB ya. Jadi kalau RAM 3 mungkin kira-kira 900 MB lagi lah free RAM-nya gitu guys. Tapi ini masih belum install aplikasi ya, masih kosongan. Kita lihat settingnya standar. Sayang banget ini, padahal kok gitu ya, untuk di kameranya nggak ada. Cuma nanti kita install Gcam, kita lihat normal atau enggaknya nanti di akhir video guys. Tampilannya standar. Baterai harusnya nantilah kita review untuk baterai. Kamera layar face unlock ada, next kita review. Nusantara Wings kini untuk kustomisasi, gaming mode bisa diaktifin. Screenshot ini kita aktifin. Jadi kita aktifin sesuai yang kalian mau aja. Di sini nggak ada Nusantara parts-nya, nggak ada ya. Tema sama aja kayaknya standar. Ini quick setting, kalian kalau mau aktifin header image di sini tempatnya. Kayak gitu guys, ini lumayan ya. Mirip-mirip lah dengan Corvus ya, mirip-mirip. Advanced restart kita aktifin, navigasi ini kita biarin aja button. Ya kita biarin aja lah untuk standar. Baterainya kita tampilkan. Oke, kayak gitu doang guys review singkatnya untuk ROM-ROM dari Nusantara
OS ini atau Nusantara Project sama aja. Sayang banget tapi nggak ada untuk videonya guys, bawaannya maksudnya nih harus install Gcam, kamera MIUI bawaannya nggak ada. Coba saya install Gcam dulu, kita tes buka kamera ya. Oke guys, jadi saya baru install buat kameranya. Di sini saya pakai Gcam ya. Oke, normal untuk kamera. Portretnya ini di bagian, biasanya yang bermasalah di bagian video ya. Kita tes aja bentar untuk video ya. Kita tes 1 menit aja guys, gak usah lama-lama, bosen kalau lama nih. Oke guys, jadi kita tesnya gak usah lama-lama, 30 detik aja ya. Kita lihat hasil videonya guys. Oke, untuk hasil videonya masih normal. Saya lihat di sini ya. Di sini durasinya 32 detik, benar, suara ada, gambar jalan, video masih normal aja untuk videonya guys. Jadi aman ya walaupun aplikasinya nggak ada. Oke guys, jadi kayak gitu doang mungkin ya review singkatnya buat dari ROM Nusantara Project ini. Buat kamera kalian bisa kalian pakai kamera yang lain aja ya, kayak Gcam lah salah satunya. Dan kalau kalian tahu caranya memunculkan kamera bawaannya mungkin bisa share di komentar juga ya, karena saya begitu install belum ada kamera bawaannya guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian mau cobain atau kalian mau update, kalian bisa update aja kalau lagi di ROM yang sama. Kalau belum, kalian bisa pindah aja kalau pengen cobain guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.